kesempatan kali ini pertemuan kita pada hari ini siapa yang tidak hadir? Satria. Ya. Ada satu orang yang tidak masuk. Ya, kenapa Satria? Izin. Ya, sebelumnya kita mulai pada pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Silakan langsung saja yang seperti biasa, barangkali yang mungkin doa selain ketua kelasnya. Ya Miko, silakan pimpin doa Miko. Duduk siap, berdoa mulai. Ya, silakan bukunya dipersiapkan, buku tulisnya, kemudian buku paternya, begitu juga dengan LKS-nya ya. Nah, sebelum kita mulai pada pembelajaran pagi hari ini, kita menyanyikan lagu nasional terdahulu ya, lagu Padang Negeri. Silakan kalian untuk berdiri semua. Ikuti dari ini teks yang ada di depan PowerPoint-nya ya. Kita nyanyikan. Jika sempurna semuanya. Kita nyanyi bareng-bareng. Ini sebagai apa namanya? Rasa cinta kita terhadap tanah air ya, sikap kita terhadap tanah air. Ya, kita mulai. Pada kegiatan pembelajaran kali ini, kita masih mempelajari yang berkaitan dengan mata pelajaran yang kemarin. Kemarin itu kita belajar tentang apa? Tentang denan dan arah mata angin. Ya. Sekarang juga masih pada materi yang sama. Jadi tujuan pembelajarannya ya, yang akan kita pelajari kali ini itu dengan mengamati tayangan PowerPoint ya, kita bisa menentukan atau mampu mendefinisikan arah mata angin ya. Kemudian yang kedua
dengan mengamati PowerPoint ya, kita bisa mampu menentukan memainkan 8 arah mata angin dalam sebuah zona. Kemudian yang ketiga, dengan mengamati PowerPoint kita yang ada di depan, kita bisa atau mampu membuktikan informasi ya, yang didengar atau yang disajikan dalam zona dan arah mata angin serta pemanfaatannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian dengan mengamati PowerPoint juga kalian bisa menyimpulkan informasi berdasarkan data diagram ya. Dengan tanya jawab dan dengan guru ya, kalian bisa membaca diagram dan membuat diagram. Kemudian dengan diskusi antar siswa dan guru ya, kita dapat membaca diagram dan mampu membandingkannya membandingkannya selisih nilai yang ada pada diagram. Yang terakhir, kita membuat karya keterampilan ya, dengan teknik potong, lipat, dan sambung. Itu tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Kemudian ya, temanya atau bahan pembelajaran kita kali ini masih pada tema 8 Raja Muda Karana ya. Subtema 4, aku suka berkarya. Nah, ini pada pembelajaran ke-3 ya. Itu materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ya anak ya. Ya. Nah, mungkin di antara kalian ada yang sedang melakukan perjalanan, ada tidak? Tidak ada. Oh, maksud tidak ada. Ada ya? Ya. Ya, ada. Nah, mungkin dengan berjalan kaki ya, kalian melintasi sebuah alam. Nah, kemudian mungkin melintasi alam itu berkeliling ya, berkeliling melintasi alam yang mungkin ada halang rintangnya. Dengan biasanya perjalanan itu seperti itu menggunakan bukan menggunakan, tapi apa namanya, dengan berjalan kaki ya. Itu ya, mungkin itu ya. Jadi dalam perjalanan itu kita harus menentukan sebuah arah ya kan ya. Tujuan kita kemana, ke timur atau ke barat. Nah, itu berarti ada kaitannya dengan mata angin. Biar kita semangat ya pada pembelajaran ini, baik kita tepuk semangat terlebih dahulu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Ya, pada pembelajaran kita kali ini kita akan mempelajari tadi sesuai tujuan mata pelajaran kita ya, pembelajaran kita hari ini. Nah, materi yang pertama, kalian perhatikan gambar yang ada di depan. Nah, perhatikan ya. Itu ada gambar anak sedang melakukan perjalanan, ya kan? Gambarnya ada berapa? Ada 4. Yang pertama sedang berjalan ya, dengan kelompoknya. Kemudian yang kedua dan apa itu? Memperhatikan dengan lokasi ya. Ya. Yang ketiga dan apa? Itu ada halang rintang ya dalam perjalanannya. Yaitu apa? Mungkin saling tolong menolong, saling bantu membantu. Kemudian gambar yang keempat
sedang bernyanyi, bersorak-sorai dengan kelompoknya, ya. Nah, itu ada 4 gambar, ya. Nah, kalau kita perhatikan dari 4 gambar tersebut itu ada 4 pokok pikiran dari gambar tersebut, ya. Yang pertama pokok pikirannya, hari Minggu Udin melakukan perjalanan di lingkungan sekitar. Yang kedua apa? Sebelum melakukan perjalanan, Udin mempelajari zona lokasi terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, selama perjalanan Udin dan teman-teman selalu bekerja sama. Dan yang keempat, Udin dan teman-teman merasa senang melakukan perjalanan. Jadi ada 4 pokok pikiran. Nah, dari keempat pokok pikiran ini, dari keempat gambar ini kan muncul 4 pokok pikiran nih. Pikiran pokoknya dari gambar ini, gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Nah, kalian jadikan sebuah karangan, ya, 4 paragraf. Ya, silakan buku-bukunya dibuka, ya. Nanti dalam tabelnya juga ada, ya, diisikan. Membuat karangan dari 4 pokok pikiran tersebut. Nah, agar kalian lebih paham, ya, agar lebih paham dari materi ini, sebaiknya kita simak dulu nih videonya, ya. Video dari materi kita yang dipelajari pada pertemuan kali ini. Siap, ya? Ya, perhatikan, silakan simak baik-baik videonya, ya. Perhatikan gambarnya, videonya perhatikan, video di depan. Kalian paham tentang Hai, assalamualaikum adik-adik kelas 3. Pada video kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 4, pembelajaran 3. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar-gambar tersebut bercerita tentang Udin dan teman-teman yang akan melakukan perjalanan di lingkungan sekitar. Tuliskan karangan sebanyak 4 paragraf. Tuliskan karangan berdasarkan pikiran pokok yang diberikan. Perhatikan gambar untuk membantumu. Berikut ini adalah pikiran pokok dari setiap paragraf. 1. Hari Minggu Udin melakukan perjalanan di lingkungan sekitar. 2. Sebelum melakukan perjalanan, Udin mempelajari zona lokasi terlebih dahulu. 3. Selama perjalanan, Udin dan teman-teman selalu bekerja sama. 4. Udin dan teman-teman merasa senang melakukan kegiatan perjalanan. Nah, ini hanya sekedar contoh karangan, ya. Hari Minggu Udin melakukan perjalanan di lingkungan sekitar. Udin dan teman-teman mempersiapkan perbekalan yang dibutuhkan pada saat penjelajahan lingkungan. Mereka terlihat gembira dan bersemangat untuk melakukan kegiatan tersebut. Sebelum melakukan perjalanan, Udin mempelajari zona lokasi terlebih dahulu. Zona lokasi memudahkan melakukan perjalanan penjelajahan. Melalui zona lokasi, Udin dan teman-teman dapat mengetahui rute yang harus dilalui agar tidak tersesat. Nah, itu contoh karangan dari pokok pikiran tadi, ya. Itu sudah 2 paragraf, ya. Paragraf pertama dan paragraf kedua. Kita lanjutkan videonya lagi, ya. Simak baik-baik ini videonya, biar kalian lebih memahami dari materi ini. Selama perjalanan, Udin dan teman-teman selalu bekerja sama.
Salah satunya pada saat akan menyeberangi sungai menggunakan tali. Udin dan teman-temannya saling membantu dan berhasil menyeberangi sungai. Udin dan teman-teman saling bercerita tentang kegiatan menjelajah lingkungan. Udin dan teman-teman merasa senang. Kegiatan perjalanan banyak memberikan pengalaman yang menarik yang telah mereka lalui. Kegiatan perjalanan dalam pramuka disebut penjelajahan. Kegiatan penjelajahan melatih banyak keterampilan. Kegiatan penjelajahan juga banyak memberikan pengalaman menarik. Salah satu yang diperlukan saat melakukan penjelajahan adalah peta lokasi atau dena. Dena membantu kita lebih mudah mencapai tempat tujuan. Membuat gambar atau model dena termasuk kegiatan berkarya. Cobalah. Nah, kita lanjutkan dulu. Silakan diskusikan dengan teman kelompok kalian ya. Membuat apa? Membuat karangan. Ya. Kira-kira waktunya 10 menit saja ya. Kerjakan dengan tulisannya ya, tapi yang sesuai dengan EYD, huruf besarnya, titik komanya juga dipakai, gitu ya. Oke, silakan membuat karangan sesuai contoh tadi yang ada di video berdasarkan pokok pikiran yang sudah tadi kalian lihat, dan di buku kalian juga sama, tulisannya juga sama nih. Hari Minggu Udin melakukan perjalanan di lingkungan sekitar, itu pokok pikiran yang pertama. Kemudian pokok pikiran yang kedua, sebelum melakukan perjalanan Udin mempelajari dena lokasi terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, selama perjalanan Udin dan teman-teman selalu bekerja sama. Yang keempat, pokok pikirannya, Udin dan teman-teman merasa senang melakukan kegiatan perjalanan. Nah, silakan kalian bisa saling tukar pikiran dengan teman kelompok kalian buat karangannya. Di LKPD-nya dikerjakan. Silakan berkelompok, kelompok seperti yang kemarin ya kelompoknya ya. Kelompok 1, kelompok 2, 3 ya. Yang nulisnya misalkan 1 orang. Kemudian yang ngasih idenya 1 orang. Silakan didiskusikan. Baca Darsono, sok didiskusikan, Diko, ya, sesuai kelompok kalian buat karangan seperti contoh tadi yang disampaikan di depan PowerPoint-nya. Dan biasanya ini siapa yang nulisnya? Vina, ya, silakan Vin, pegang pulpennya tuh. Yang lainnya ngasih saran dan berdasarkan tangannya berdasarkan pokok pikiran tadi ya. 10 menit saja, insya Allah selesai ya. Insya Allah selesai. So, silakan diskusikan. Ini pokok pikirannya dicatat juga, kemudian ditambah dengan kalimat yang lain, tetapi menjadi sebuah, yang akhirnya menjadi sebuah paragraf, gitu ya. Tuh. Yang ini kelompok ini juga sama, bikin karangannya berdasarkan pokok pikiran tadi. Yang bisa siapa ini? Reva. Ya, silakan ditulis berdasarkan dokumennya, ide pokoknya sana pada pokok, iya pokok pikirannya ditulis juga sama. Sok lanjutkan.
ini ya. Silakan kalian diskusikan dengan teman kelompoknya. Yang betul, jangan sambil tiduran. Oke, yang betul, jangan sambil tiduran. Sudah? Belum. Ya, kalau belum silakan selesaikan. Sudah ya? Dah. Ya, kalau sudah dari masing-masing kelompok silakan bukunya di hasil kerja dikumpulkan di depan dengan jadwal guru. Saudara-saudara, silakan Revan, bawa sini bukunya simpan. Nanti dikasih sama guru ya dilihat. Kemudian kelompok Tio. Ya. Kemudian kelompoknya Nina. Ya. Sudah ya? Oh, silakan satu lagi. Nah, jadi yang pada pelajaran ini, materi ini tentang membuat karangan ini akan dilihat di Pak Guru nanti setelah selesai pembelajaran kita ya, mulai hasilnya. Dan dilihat dari tulisannya juga bagus atau tidak, kemudian sesuai atau tidak, gitu ya. Termasuk kerapihannya gitu ya, dan tata kalimatnya. Ya, untuk lebih paham lagi kita lanjutkan videonya ya. Kita lihat videonya. Membuat gambar dan model DNA sekolah. Kumpulkan terlebih dahulu informasi yang lengkap mengenai sekolah. Lakukan secara berkelompok. Cari informasi mengenai banyak kelas. Cari juga informasi mengenai banyak bangunan yang ada di sekolah. Pastikan semua tempat tercatat dengan lengkap. Pastikan pula semua tempat sesuai dengan arah mata angin. Lengkapi informasi mengenai banyak siswa setiap kelas untuk membuat diagram. Nah, tuliskan paling sedikit 10 informasi sekolahmu pada tabel berikut. Simak baik-baik Nah, ya. ini misalkan saja ya. Bagian sekolah yang pertama adalah ruang kelas 1 sampai 3. Posisi sebelah utara halaman sekolah. Kemudian yang kedua, perpustakaan. Posisinya sebelah barat ruang kelas 1. Yang ketiga adalah ruang guru. Posisinya di sebelah barat ruang kelas 4. Yang keempat, ruang kepala sekolah. Posisinya di sebelah utara ruang guru. Kemudian yang kelima, ruang kelas 4 sampai 6. Posisinya di sebelah selatan halaman sekolah. 6, kamar mandi atau WC. Posisinya di sebelah timur kelas 3. 7, kantin. Posisi di sebelah timur halaman sekolah. 8, tempat parkir. Posisi di sebelah selatan gudang. 9, gudang. Posisinya di sebelah timur kelas 6. Dan yang ke-10 adalah UKS. Posisinya di sebelah selatan kantin. Gambarkan informasi tersebut dalam bentuk gambar DNA sekolah sederhana. Nah, misalkan saja contoh gambar DNA-nya sesuai dengan informasi tadi adalah sebagai berikut ya. Kemudian tuliskan data mengenai sekolahmu. Misalkan saja ruang kelasnya ada 6,
ruang kepala sekolah 1, ruang guru 1, ruang perpustakaan ada 1, lapangan ada 2, kantin ada 1, kamar kecil atau WC ada 3, gudang ada 1, UKS ada 1. Jika kita buat menjadi diagram, hasilnya akan seperti ini. Sekarang kita akan membuat menggunakan model seperti gambar berikut. Buatlah model ruangan dan tanaman seperti kondisi sekolahmu. Gunting, lipat, dan tempelkan sehingga membentuk benda yang diinginkan. Susun benda-benda tersebut sehingga membentuk denah seperti kondisi sekolahmu. Sampaikan hasil kerja kelompokmu di depan teman-teman lain. Kerjakan secara berkelompok. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Ya, kita lanjutkan ke materinya. Nah, tadi kalian sudah nyimak video pembelajarannya. Nah, di sini kita ada sebuah denah ya. Kita lihat kembali denah dan arah mata angin. Masih ingat ya kalian ya tentang denah dan arah mata angin? Ingat? Ya, terima kasih. Nah, di sana kan ada denah, kemudian ada tabel, kemudian ada arah mata angin. Ada yang bertuliskan U, TL, T, TG, S, BD, B, dan BL. Nah, itu sudah kita pelajari pada pertemuan kemarin. Kalian masih ingat? Iya, kalian masih ingat. Terima kasih. Nah, di sini kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian, ya. Diskusikan dengan teman kelompok kalian. Ini kan ada denahnya nih, ya. Denahnya di tabelnya ini mata angin. Nah, misalkan di sini nomor 1 ada contohnya yang ada di sini. 1 ruang kelas 1 di bagian timur, ya. Sesuai dengan arah mata angin ini. Nah, kalau misalkan ruang kelas 2 ada di mana? Nah, adanya di sebelah bawah ruang kelas 1. Kira-kira ini bagian apa? Timur atau tenggara atau timur laut gitu ya. Kalian diskusikan dengan teman-teman ke kelompok tadi. Jadi diisikan sesuai gambar denah dan tabel itu kemana arahnya sesuai arah mata anginnya begitu ya. Sok silakan revisi diskusikan, ditulis, ya, ditulis sesuai gambar yang di sana. Misalkan ruang kelasnya, ruang kelas 2-nya sebelah mana, kemudian ruang kelas 4-nya sebelah mana, ruang kelas 5 sebelah mana, gitu ya. Sok diskusikan dengan teman kelompok kalian, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan 4. Tentukan arah mata anginnya pada denah sekolah tersebut ya. Kalian amati denahnya. Kira-kira seperti misalkan kantin di sebelah mana ya. Sok silakan diskusikan. Ya, sudah selesai Pak ya? Sudah. Ya, kalau sudah, baik, dari di antara kelompok kalian, dari
dari semuanya ini barangkali ada yang mau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ada tidak? Ada? Ya, silakan. Maju ke depan. Sampaikan hasilnya kepada teman-teman kalian ya. Yang lainnya tolong perhatikan. Ini teman kamu akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kelas 1 berada di sebelah timur. Kelas 2 berada di sebelah bagian timur. Kelas 3 berada di sebelah tenggara. Kelas 4 berada di sebelah tenggara. Kelas 5 berada di sebelah utara. Kelas 6 berada di sebelah utara. Ruang kepala sekolah berada di sebelah selatan. Ruang guru berada di sebelah selatan. Perpustakaan sekolah berada di barat daya. Lapangan bola di sebelah tengah. Toilet guru di sebelah timur laut. Toilet siswa di sebelah timur laut. Kantin sebelah utara. Ya, barangkali dari teman kalian ada yang menyangka hasil kerja kelompoknya Tio. Betul tidak? Ya, silakan Nina. Apa? Kelas 5 ada di utara. Oh iya, kelas 5 itu bukan di utara tapi ada di tengah-tengah. Ya, terima kasih hasil tanggapannya. Tepuk tangan pada Nina. Dan terima kasih juga kepada Tio yang sudah presentasikan. Dia sudah berani maju ke depan. Silakan duduk kembali. Ya, terima kasih untuk kelompok Tio. Tangan. Ya, kita lanjutkan. Pada materi selanjutnya masih tentang sebuah denah nih, tabel. Ya. Masih tentang denah. Ada ini ada tugasnya untuk kelompok kalian juga. Isikan data di sekolahmu pada kolom ini. Nah, jadi sesuai tadi pengamatan kalian, kalau memang berada pada denah, ya menentukan arahnya sebelah mana ruang guru, sebelah mana kantin. Berarti kan seperti itu ya. Berarti seperti itu. Nah, kalau sekarang itu menentukan ruang kelas kita, misalkan dengan di sekolah kita ya, ruang kelasnya ada berapa? Misalkan ada 6, tulis 6. Misalkan ruang kepala sekolahnya ada berapa? Kalau ada 1 tulis 1. Kemudian ruang gurunya ada berapa? 1. Nah, nanti kalian diskusikan ya sesuai perintahnya yang ada di depan. Buatlah diagram berdasarkan data tersebut. Nah, datanya kalian buat ya berdasarkan ruang sekolah kita. Ya, sok silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Per kelompok masing-masing ya. Per kelompok masing-masing kerjakan. Ruang kelas ada berapa? Ruang kelas ada berapa? Ruang gurunya ada berapa? Ruang perpustakaannya ada berapa? Ruang tamunya ada berapa? Kamar belajarnya ada berapa? Kantinnya ada berapa? Nah, kalau sudah, kemudian dibuatkan diagram. Diagramnya ada contohnya. Contohnya ada di sebelah bawahnya. Nah, itu salah satu contoh diagramnya. Ya. So, silakan kalian kerjakan. Buat diagramnya seperti tabel isinya yang sudah kalian buat tadi pada denah ruang sekolah kita. Ya, sudah ya? Sudah. Baik, kalau sudah, barangkali dari kelompok yang lain, dari kelompok dia sudah presentasikan. Karena kelompok yang lain barangkali dari laki-laki sekarang perempuan ya.
Ya, silakan maju. Siapa Cung? Ya, silakan kita maju ke depan. Ruang kelas ada 6. Kelas paru ada 1. Ya. Ruang guru ada 1. Ruang perpustakaan ada 1. Ruang tamu ada 1. Kamar kecil ada 1. Kantin ada 1. Ya, itu berarti hasil dipimpin dengan kelompok kamu. Ya. 3. Ya itu tadi sampai penyampaian hasil dari kelompoknya Nina. Dari satu kelompok itu barangkali dari kelompok lain ada yang menanggapi. Siapa kelompok kapan? Kapan? Ya, kapan? Ya, gimana? Kamu bagaimana? Sip. Kami tidak setuju karena ada 2 ruang kamar, ada yang guru dan 4. Oh iya, itu kamar kecil maksudnya ya? Ya, terima kasih. Kelompok Caca sudah menyampaikan tanggapannya. Ya, tepuk tangan. Ya, terima kasih juga pada Nina yang sudah memberanikan diri untuk maju ke depan. Tepuk tangan dulu ya. Enggak ya. Ya, kita lanjutkan ya. Itu tadi hasil diskusi kalian tentang membuat diagram, ya, membuat diagram batang, ya. Tadi hasil sampaiannya ada yang berbeda, ya. Menurut kelompok Nina itu kamar kecil itu ada 1, sedangkan kelompok Caca dan Evan itu tadi menyampaikan bahwa kamar kecil itu ada 2. Karena apa? Karena ada putra dan putri. Nah, itu berarti yang betul yang mana? Nah, kalau sesuai sekolah kita kan ada 2, ya. Ada 2. Kenapa? Nah, pada kegiatan hari ini kita berkreasi. Nah, berkreasi membuat model rumah-rumahan yang sudah kalian buat. Nah, ini hasil karyanya dari kalian, ya. Ini dari kelompok Rian, ini sudah bagus hasilnya, ya. Buat bangun rumahan. Kemudian ini lagi kelompoknya apa? Buatan dari kelompok ini juga sama, gitu ya. Nah, bagus. Nah, sekarang kita membuat rumah-rumahan dengan misalkan ini pada suatu bidang, ya, namanya suatu bidang. Nah, yang nantinya bisa ditentukan mana arah timur, mana arah baratnya. Dengan membuat model ini, kita bikin rumah-rumahan. Misalkan disimpan ini sebelah sini, gitu ya. Kemudian ini sebelah sini. Nah, nanti ditentukan arah matanya sebelah mana rumahnya. Silakan kalian diskusikan juga. Misalkan ini sebelah mana? Apakah barat atau timur? Ini sebelah selatan atau tenggara? Gitu, silakan diskusikan dengan kelompok kalian. Izin pernyataannya, gitu ya. Ya, silakan. Sok diskusikan. Kira-kira bangunan seperti ini seperti apa, gitu ya? Arah mata anginnya. Kemudian yang kelompok ini juga sama, ya. Ini kan ada 3. Nah, ini 3 rumah. 3 rumah. Misalkan seperti ini ya posisinya ya. Nah, kira-kira misalkan ini bangunan yang warna ungu itu sebelah mana arahnya? Dari posisi kita sekarang. Kalau misalkan panel kita berada di utara, berarti sebelah kiri kita ada di selatan, ya. Berarti kalau rumah-rumah yang depan kita itu adalah barat, berarti belakang kita adalah timur, gitu ya. Silakan. Ini tentukan deskripsinya dari 3 rumah ini, ya. Di buku kamu. Silakan
Pak Guru, tunggu waktunya ya. Jangan lama-lama. 5 menit kayaknya cukup ya. Silakan dikerjakan tugasnya. Pak Guru tunggu hasilnya nanti ya. Termasuk yang kelompok yang ya, kelompok Nina. Ya, sudah ya? Ya. Sudah ditentukan arahnya tadi ya? Yang hasil kelompok kalian? Ya, berarti kalau sudah setelah ini kalian buat rangkuman pembelajaran kita hari ini apa saja? Ya. Dari materinya dari awal sampai akhir gitu ya. Buat rangkuman. Dan setelah ini kalian karena kalian sudah memahami tentang arah mata angin ya, karena nanti kalian mengerjakannya di sini kan lewat Google Form ya, nanti pakarnya dikumpulkan ya, itu ya. Jadi setelah ini kalian kumpulkan dan berdasarkan hasil karya kalian ya pada pembelajaran kali ini itu kalau kita simpulkan ya kita sudah menentukan arah mata angin, kemudian menentukan denah suatu ruang, apalagi menentukan arah mata angin, menentukan denah satu ruang. Apalagi, Tio? Membuat diagram. Iya, membuat diagram. Bagus. Yang terakhir apa? Membuat karya model rumah. Itu ya. Itu dari pembelajaran kita kali ini. Kemudian karena ini sudah siap, tepuk semangat dulu ya. Siap? 1, 2, 3. Ya. Nah, jadi pada kegiatan ini kita sudah belajar mengenai 3 tadi ya. Jadi 3 sesuai tujuan mata pelajaran tujuan pembelajaran kita. Jadi yang dipelajari oleh kita hari ini adalah arah mata angin dan denah, kemudian membaca dan membuat diagram. Yang terakhir yang ketiga adalah membuat hasil karya model rumahan. Nah, kemudian pada bagian apa menurut kalian pembelajaran yang kalian senangi atau kalian sukai? Pada kegiatan yang mana? Membuat karya. Membuat karya. Apalagi mungkin dari yang lain? Ada. Tadi kalau dia itu membuat karya katanya. Berarti membuat model rumah-rumahan, gambar rumah-rumahan gitu ya. Barangkali Caca, apa Caca? Menentukan dengan apa supaya menentukan denah. Nah. Jadi kalau kita simpulkan dari pembelajaran ya, mohon perhatikan oleh kalian ya. Jadi setelah ini kita ada evaluasinya, gitu ya. Ada penilaiannya. Kalian kerjakan penilaian
tugas kalian sesuai di KKD-nya yang nanti akan diberikan ya. Itu tadi kamu lewat Google formulir ya, Google Form. Tuh, jadi nanti dikumpulkan paling telat 5 sore ya untuk evaluasinya ya. Nah, kemudian untuk mengakhiri kegiatan ini ya, sebelum mengakhiri kegiatan ini kita nyanyikan dulu sebuah lagu daerah yang berasal dari Jawa Tengah ya. Siap ya, nyanyi ya. Ya. Kalian ikuti nyanyinya bareng-bareng. Tidak sampai berdiri silakan. Sampai berdiri boleh. Berdiri. Duduk siap, berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi
gitu ya.